Seorang kakek tua bernama Ki Ageng Parta mengabdi sebagai pembantu dan penasihat di Kadipaten di bawah kepemimpinan Munding Sura, yaitu Adipati di Kerajaan Jemanganten. Selain terkenal soleh dan jujur, Ki Ageng juga dikenal mempunyai seorang putri yang sangat cantik bernama Sri Mayamuni. Sampai suatu ketika, Ki Ageng yang sudah merasa sangat tua dan merasa sudah cukup menanti pada keluarga Adipati dan meminta izin untuk pensiun. Silakan suruh dia masuk. Punten yang mulia, kedatangan saya ke sini ingin minta izin untuk berhenti menjalankan tugas. Mengapa kamu ingin berhenti menjalankan tugas dari saya? Saya merasa sudah cukup tua. Saya juga merasa sudah cukup mengabdi pada kerajaan. Tidak, kerajaan ini masih membutuhkanmu. Saya tidak akan mengizinkanmu keluar dari kerajaan ini. Maaf yang mulia, tapi keputusan saya sudah bulat. Baiklah, jika kamu tetap ingin keluar dari kerajaan ini, kamu harus memenuhi satu syarat yang saya berikan. Syarat? Syarat apa yang mulia? Kamu harus menikahkan putrimu dengan putraku, Raden Bardika Bahuwirya. Maaf yang mulia, tapi putriku sudah memiliki seorang kekasih. Saya tidak mau tahu. Pokoknya, putrimu harus menjadi menantuku. Jika tidak, putrimu akan hidup sengsara. Singkat cerita, Ki Ageng Parta juga menyampaikan maksud dari Adipati Munding Sura kepada Mayamuni. Ya, ayah. Ayah akan berhenti bertugas di kerajaan. Kenapa, ayah? Umur ayah sudah tidak muda. Ayah juga sudah cukup mengabdi pada kerajaan. Baiklah, ayah, jika itu sudah menjadi keputusan ayah. Namun, yang mulia memberikan syarat kepada ayah jika ayah berhenti di kerajaan. Apa syaratnya, ayah? Kamu harus menjadi menantu. Lebih, ayah, aku sudah memiliki seorang kekasih. Aku tidak ingin menjadi menantunya. Ayah juga tidak akan mau. Ayah akan. Usai membicarakan hal tersebut, Ki Ageng berangkat menuju Gunung Sadahurip untuk bertapa, tapi malangnya nasibnya, baru beberapa saat menjadi petapa, ia jatuh sakit karena masih memikirkan nasib putrinya, hingga akhirnya Ki Ageng meninggalkan dunia di sana. Sedih mendengar kabar sang ayah meninggal, Sri Mayamuni memutuskan berziarah bersama kekasihnya, Arya Sapala pergi ke Gunung Sadahurip. Di tengah perjalanan, sampailah mereka di sebuah tebing yang indah. Sambil beristirahat di tebing, saat itulah mereka mengikat janji sehidup semati. Adinda, tempat ini menjadi saksi bahwa aku benar-benar mencintaimu. Dan aku berjanji akan menjagamu sampai maut memisahkan. Aku juga berjanji akan selalu setia kepadamu. Bagaimana mengenai perjodohan ini? Ibu sudah berbincang dengan Ki Ageng. Putri dari Ki Ageng. Ki Ageng sudah bermain-main dengan saya. Silakan kamu beri pelajaran dengan dia. Sekarang kamu amankan Putri Ki Ageng. Baik. Terjadilah perkelahian yang sengit, sehingga Arya Sapala pun tewas lantaran tak kuasa menerima perlawanan. Jasad Arya Sapala pun dilemparkan ke sebuah kawah. Ajaibnya, setelah tubuhnya dilemparkan ke kawah tersebut, berubah menjadi putih. Di tengah perjalanan saat membawa Sri Mayamuni pulang ke Kadipaten, mereka terpana dengan pemandangan di atas bukit. Sementara Sri memiliki pandangan berbeda. Ia seakan-akan melihat ayah dan kekasihnya sedang tersenyum dan melambaikan tangan ke arahnya. Tanpa berpikir panjang, Sri Mayamuni pun jatuh ke arah jurang di depannya tanpa sepengetahuan siapapun. Yang mulia, Sri Mayamuni kemana? Sri hilang. Sri. Kita harus mencari Sri sampai ketemu. Ayo, yang mulia. Sri, kamu di mana, Sri? Ini aku minta maaf. Aku sudah memaafkanmu, Yang Mulia. Kalian sudah tidak usah lagi mencariku. Sri, kita harus kembali lagi ke atas bukit untuk memastikan keadaan. Suatu saat, tempat ini akan ramai dikunjungi orang dan para pembesar negeri. Semangat semua lagi.
Akhir cerita, Adipati dan rombongan pun pulang ke Kadipaten dengan membawa rasa bersalah dan penyesalan yang teramat besar, dan bukit tempat mereka beristirahat oleh penduduk sekitar dinamai piramida di atas awan karena dari bukit tersebut mereka bisa melihat Gunung Sadahurip yang seolah-olah berada di atas awan.